Sekilas berbicara tentang Manado, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, banyak orang beranggapan bahwa Manado ini merupakan kota mayoritas Kristen. Dulu, 20 tahun yang lalu, itu bisa dibenarkan. Di balik daripada kota yang disebut sebagai kota Injil ini, pertumbuhan mu'alaf di tempat ini cukup pesat. 2 tahun belakangan ini, kami para ustadz yang ada di sana disibukkan yang hampir setiap hari kami harus mensyahadatkan 2 atau 3 orang. Saya 2 tahun belakangan ini selama bulan suci Ramadan tercatat sudah sekitar 200 orang yang saya syahadatkan sendiri. Dari 20 tahun belakangan ini sampai hari ini, kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah ke Manado, dulu untuk melihat kota Manado, orang-orang yang lalu lalang dengan pakaian yang menutup aurat itu sangat sulit. Namun berbeda dengan sekarang, jika ke mal-mal, ke tempat-tempat pusat perbelanjaan, justru pemandangan yang kita lihat semakin banyak orang-orang yang berhijab, makin banyak perempuan-perempuan yang berhijab, dan semua mereka bukan berasal dari Islam secara keturunan, tapi mereka para mu'alaf-mu'alaf. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Doa dan harapan kami, saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudara, jangan lupa terus untuk mendukung kami dalam mengabarkan berita-berita kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya ingin menanggapi sebuah tayangan atau sebuah video yang berbicara tentang mualaf di kota Manado. Kebetulan saya tinggal di kota ini. Saya lahir dan dibesarkan di kota ini. Tentunya dengan adanya berita ini tidaklah mengejutkan kami. Jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, tentu ada tujuannya. Tidak pernah Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dengan satu maksud yang tidak jelas. Tetapi apakah benar kenyataan seperti itu? Kebetulan saya juga tinggal tidak begitu jauh dari pusat kota, atau setidaknya tidak begitu jauh juga dari bandar udara Samratulangi Manado. Artinya saya begitu cukup melihat setiap hari keadaan yang terjadi di kota ini. Tetapi klaim yang mengatakan bahwa Manado bukan lagi kota Kristen, atau Manado bukan lagi kota yang bergelar Injil dulu, tapi sekarang sudah berada di boleh dikatakan sudah tidak lagi. Saudara boleh berkunjung ke kota kami, ke kota Manado, dan kami tidak perlu atau membela atau mau mengklarifikasi, mengkanter video ini. Tidak, saudara-saudara, bebas saja ya. Kami orang Manado tidak pernah marah atau tidak pernah tersinggung ketika ada video-video yang beredar bahwa kota Manado itu sudah bukan lagi kota Kristen, sudah bukan lagi kota Injil. Saudara dapat berkunjung ke kota kami, ke kota Manado, dan saudara silakan menyimpulkan sendiri seperti apa kota Manado ini. Sebelumnya saya ingin putarkan satu video kepada saudara, dan sama-sama saya akan sedikit bereaksi di setiap detail video ini. Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Suatu kehormatan bagi kami, jauh dari Manado, datang ke tempat ini bisa untuk sharing terkait tentang pembinaan mu'alaf yang ada di tempat kami. Sekilas berbicara tentang Manado, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, banyak orang beranggapan bahwa Manado ini merupakan kota mayoritas Kristen. Dulu,
20 tahun yang lalu itu bisa dibenarkan. Ya, jadi kota Kristen itu hanya tinggal sejarah, kira-kira itu yang ingin dia sampaikan, dan itu 20 tahun yang lalu. Benarkah demikian? Seperti yang saya kemukakan tadi dalam video saya, silakan saudara untuk datang ke kota kami, ke kota Manado, dan silakan saudara menyimpulkan sendiri bagaimana keadaan di kota kami. Seperti yang saya tahu bahwa Ustadz yang berbicara dalam video ini, beliau bukanlah berasal atau benar-benar adalah penduduk asli Manado. Beliau mungkin adalah orang yang kemungkinan datang untuk melakukan tugas-tugas agamanya di kota Manado. Nah, saudara-saudara, dan ketika dia berkata bahwa itu dulu 20 tahun yang lalu, maka tidak sepenuhnya juga benar hal itu, saudara-saudara ya, karena kota Manado sekarang merupakan atau masih merupakan kota Injil yang masih kental dengan Injilnya. Jika saudara memasuki kota Manado dari arah bandara, maka sampai ke pusat kota, maka saudara akan menyaksikan sebuah pemandangan yang sangat berbeda dengan kota-kota lainnya di Indonesia bagian barat. Saudara akan langsung membayangkan bahwa kota Manado ini adalah benar-benar kota non-Muslim atau non-Islam. Kota ini betul-betul adalah kota yang sangat kental sekali dengan kekristenan. Mari sama-sama terus kita saksikan apa yang sementara dikatakan oleh orang tersebut. Manado yang memproklamirkan sebagai kota Injil, atau yang disebut dengan kota yang diberkati, yang ditandai dengan patung Yesus yang terbesar, Tuhan Yesus memberkati yang mereka sering sebutkan, itu menunjukkan bahwa Manado merupakan kota yang berpenduduk mayoritas Muslim, mayoritas non-Muslim ataupun mayoritas Kristen. Namun dibalik daripada kota yang disebut sebagai kota Injil ini, pertumbuhan mu'alaf di tempat ini cukup pesat. 2 tahun belakangan ini, kami para ustadz yang ada di sana disibukkan yang hampir setiap hari kami harus mensyahadatkan 2 atau 3 orang. Saya 2 tahun belakangan ini selama bulan suci Ramadan tercatat sudah sekitar 200 orang yang saya syahadatkan sendiri. Ya, jadi selama beberapa tahun ini ya, diperkirakan begitu banyak orang yang orang Kristen yang murtad dan memilih untuk masuk kepada Kristen karena dia menggunakan kata mualaf. Saudara-saudara, saya ingin sedikit membagikan sedikit pengetahuan kepada saudara tentang kota kami, kota Manado. Kota Manado itu bukanlah, saudara-saudara, banyak orang Kristen yang kemudian memilih untuk murtad dan memilih mereka meninggalkan Kristen, dan kemudian seperti yang dikatakan oleh Ustadz ini mereka pindah ke Muslim. Sebenarnya saudara-saudara, penduduk asli kota Manado atau orang Manado itu sendiri ya 90% lah, 90-95% lah masih beragama Kristen. Dan dengan berkembang pesatnya kota ini, saudara-saudara, tentu juga ditambah atau diikuti dengan masuknya orang-orang dari berbagai daerah, terutama dari bagian barat Indonesia yang bukan atau yang beragama non-Kristen. Masuknya mereka ini termasuk jumlah yang cukup atau sangat besar, ya. Bukan setiap hari ada mualaf, tetapi setiap hari ratusan orang dari luar kota Manado yang beragama non-Kristen itu memasuki kota Manado, karena memang ekonominya lagi berkembang dan kota ini merupakan salah satu kota yang perkembangan kotanya, pertumbuhan ekonominya termasuk yang cukup lumayan di bagian timur Indonesia. Jadi yang benar itu ya,
Kalau mensahadatkan artinya ada orang-orang Kristen yang kemudian meninggalkan imannya dan beralih ke agama lain, maka saudara-saudara itu sedikit berlebihan. Apalagi ya di bulan Ramadan katanya ya 2 tahun ya 2 kali bulan Ramadan itu dia mensahadatkan 200 orang. Saya kira itu sedikit berlebihan. Mungkin saja ada saudara-saudara, tetapi sedikit berlebihan ya. Pernyataan-pernyataan itu. Saya sendiri sampaikan dengan berbagai macam latar belakang. Memang benar yang disampaikan oleh Ustaz Munsir Situmorang, memang ada proses persyahadatan yang terjadi itu disebabkan oleh pernikahan. Namun demikian, sekalipun itu didasarkan pada sebuah keinginan untuk menikah, tapi saya melihat semangat mereka untuk belajar Islam, bahkan untuk mengetahui ajaran Islam dan mempraktekkan ajaran Islam itu terkadang melebihi daripada orang-orang yang Islam dari keturunan. Dan memang dari 20 tahun belakangan ini sampai hari ini, kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah ke Manado, kemarin Ustadz Nanang berjumpa dengan saya beberapa bulan yang lalu di Manado. Dulu untuk melihat kota Manado, orang-orang yang lalu lalang dengan pakaian yang menutup aurat itu sangat sulit. Perempuan-perempuan Manado yang terbiasa dengan pakaian yang serba terbuka, namun berbeda dengan sekarang. Jika ke mal-mal, ke tempat-tempat pusat perbelanjaan, justru pemandangan yang kita lihat semakin banyak orang-orang yang berhijab. Oke. Apa yang dikatakan oleh Ustadz tersebut memanglah benar. Jika saudara ke mal-mal atau ke pusat-pusat perbelanjaan di kota Manado, maka saudara akan menemukan memang semakin banyak orang yang berhijab ya atau berjilbab. Betul, itu betul. Tetapi saudara-saudara, nanti sebentar saudara akan lihat bahwa mereka adalah para mualaf. Itulah yang sedikit berlebihan dan itulah hoaxnya. Karena seperti yang saya kemukakan tadi dalam video saya, bahwa kota Manado merupakan kota yang pertumbuhan ekonominya sangat pesat di bagian timur Indonesia. Dan saudara-saudara, dengan bertumbuhnya ekonomi, begitu banyak orang dari luar kota Manado, termasuk yang paling besar itu berada di bagian barat, atau orang-orang dari bagian barat Indonesia, mereka masuk ke kota Manado karena perekonomiannya dan karena berbagai hal. Nah saudara-saudara, hampir sebagian besar ya persentasenya yang datang ke kota Manado itu adalah non-Kristen. Mereka bukan orang-orang Kristen, sehingga mereka yang datang bekerja, mereka yang beraktivitas di kota ini adalah tentunya beragama non-Kristen, sehingga tidaklah heran kalau kita melihat pemandangan di kota Manado, orang yang berhijab itu sedikit lebih banyak dari beberapa tahun yang lalu. Itu kebenarannya, bukan orang-orang yang dimualafkan ya, disahadatkan. Itu satu berita yang hoax, saudara-saudara ya. Nanti saudara boleh berkunjung ke kota Manado ini dan saudara silakan membuktikan sendiri hal tersebut. Apakah memang betul apa yang dikatakan oleh Ustadz ini, atau ini hanyalah sebagai sebuah ilmu marketing untuk mendapatkan dukungan dana dari luar. Ya, mari kita lanjutkan terus. Makin banyak perempuan-perempuan yang berhijab, dan semua mereka bukan berasal dari Islam secara keturunan. Ya, jadi mereka semua bukan berasal dari Islam secara keturunan. Saudara, inilah saya bilang tadi ya, jangan menyebarkan hoax hanya untuk mendapatkan dukungan-dukungan lain ya, saudara-saudara. Saudara boleh datang dan silakan tanya orang-orang yang berhijab itu apakah mereka memang bersuku asli orang Manado, ataukah mereka hanyalah para pendatang yang bekerja atau sedang berusaha di kota Manado.
Saya ingin beritahukan atau berikan informasi kepada saudara-saudara sekalian bahwa rata-rata mereka yang bekerja di pusat-pusat perbelanjaan, di pasar-pasar, saudara-saudara, pasar-pasar tradisional, itu adalah pendatang, ya, mereka yang berdagang di pasar-pasar tradisional di hampir seluruh pasar di kota Manado itu adalah mereka pendatang-pendatang dari Gorontalo yang merupakan daerah mayoritas non-Kristen, dan juga banyak pedagang-pedagang yang dari Makassar yang juga berasal dari daerah non-Kristen. Jadi, dan kebanyakan juga ada dari Jawa, saudara-saudara. Tapi biasanya kalau dari pulau-pulau yang jauh dari atau di luar Sulawesi, mereka bekerja di mall-mall, saudara-saudara, ya. Jadi itu kebenarannya, bukan semuanya adalah yang disarankan. Mungkin ada satu dua, tetapi saudara-saudara kebanyakan tidak, ya. Saudara boleh berkunjung ke kota Manado. Tapi mereka para mualaf-mualaf. Para mualaf-mualaf, ya. Di setiap pesta-pesta banyak orang juga sudah mulai berdatangan dengan pakaian-pakaian yang berhijab. Ya, betul. Kalau saudara mendatangi pesta-pesta di kota Manado sekarang ini, ya, tetapi tentunya ini pesta yang ada di perkotaan, ya. Kalau di pedesaan tentu berbeda, saudara-saudara, ya. Karena mungkin Ustadz ini hanya mengambil sampel di perkotaan. Nah, kalau di perkotaan memang iya. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa banyak mereka yang menikah adalah teman-temannya juga sekantor atau seprofesi mereka, adalah juga berasal dari non-Kristen, sehingga mereka mengundang, ya, tidak fanatik mereka, saudara-saudara, ya. Mereka datang makan, ya, di meja sebelah, makanan yang suka dikatakan sih makan nasional. Makanan nasional itu artinya makanan yang tidak ada babi, tidak ada anjing, tidak ada kucing, ya, di sana. Tidak ada makanan-makanan yang lain di sana, ya. Dan di meja lain tentu makanan bebas. Itu, saudara-saudara, ya, yang terjadi di kota Manado, bukan para mualaf. Kalau sudah datang mungkin dari 100 orang hanya ada 2 atau 1 lah, ya, mereka itu. Tapi itu pun sangat jarang pada kebenarannya. Oleh karena itu, harapan kami ke depan kota Manado yang dulunya disebut sebagai kota Injil, insya Allah ke depan menjadi sebagai kota yang bermayoritas umat beragama Islam. Sedikit halu, ya, sedikit berhalusinasi Ustadz ini, tetapi tentu itu adalah kebebasan, dan biarlah saudara-saudara, ya, biarlah dia menghayalkan suatu perkara yang sangat apa, ya, sangat menggelikan kita juga, saudara-saudara, ya. Membuat kota Manado menjadi mayoritas non-Kristen, tentu saudara-saudara tidak mungkin. Karena kalau sebenarnya Ustadz ini mau bercermin dan memiliki banyak pengetahuan tentang Indonesia, maka saudara-saudara dia akan terkaget-kaget bahwa begitu banyak daerah di luar Manado, ya, di bagian barat Indonesia, yang pertobatan atau pertumbuhan kekristenannya sangat pesat. Hanya saja saudara-saudara seringkali dihalangi. Ya, di kota Manado, saudara-saudara Muslim itu tidak pernah mendapat atau sangat, dan saya selama berada di kota ini, ya, sudah pindah ke kota ini, tidak pernah saya mendengar adanya penglarangan agama atau orang-orang Muslim untuk beribadah. Kalau sudah datang ke kota kami, ke kota Manado, atau di tempat saya, di daerah saya, ya, itu berlaku di hampir seluruh, ya, di kota Manado ini, saudara, umat Muslim itu mengadakan apa, ya, sembahyang 5 waktu itu dengan pengeras suara yang begitu keras sekali, ya. Saya juga terkadang-kadang merasa, waduh, ini kok keras sekali, saudara-saudara, ya. Tapi kami membiarkan, kami tidak pernah melarang mereka. Kenapa? Karena bagi kami, ya, kalau itu kebenarannya, ya, silakan dia bebas melakukan. Itu dijamin oleh undang-undang. Tetapi kan itu tidak begitu dengan kami, dengan orang-orang Kristen yang ada di berbagai belahan negara Indonesia ini, yang jangankan pakai pengeras suara luar, ya, yang toah itu, jangankan pakai itu, saudara, ada orang nyanyi-nyanyi aja bisa kegoncang iman tetangga-tetangganya. Ya, saudara, kalau datang ke kota kami, waduh,
begitu waktu-waktu mereka sembahyang itu keras sekali, saudara-saudara. Saya bahkan untuk live ya, atau untuk membuat konten-konten seperti ini, saya harus mencari jam-jam yang dimana mereka tidak akan sembahyang, karena rumah saya begitu dekat dengan masjid. Karena kalau tidak, saudara-saudara, waduh, saya nggak bisa bicara, itu kuat sekali. Saya memang pernah menegur satu kali ketika di gereja kami ada kegiatan rutin setiap hari Minggu, ada kegiatan gereja sementara beribadah, tiba-tiba saudara-saudara ada suara dari masjid yang begitu keras sekali, lagu, mereka bukan berdoa karena memang bukan jam doa. Ya, saya datangi dan saya tegur dan suruh hentikan, saya suruh berhenti, saudara-saudara. Ya, mereka berhenti memang. Ya, saya ketemu langsung Pak Imamnya dan saya bilang, Pak Imam, kami lagi bergereja. Nah, saudara-saudara, itulah fakta tentang kota Manado. Jadi pada kesimpulannya, kota Manado bukanlah orang-orang asli Manado, suku-suku asli Manado yang setiap hari ada sahadat gitu ya, di jalan-jalan terlihat ada perubahan karena banyak orang berhijab. Itu bukanlah semuanya. Mungkin dari 100 orang yang berhijab yang saudara temukan, mungkin hanya 1 atau paling banyak 2 orang di antaranya yang adalah suku asli Manado. Dan perlu saudara ketahui bahwa Ustadz tadi mengakui memang dari pernikahan ya, perpindahan agama mereka itu dari pernikahan. Saya baru 2 atau 3 minggu lalu ada orang yang datang minta dibaptis ya, dan setelah saya tanya-tanya ternyata dia juga menikah ya, menjadi muslim di waktu pernikahan pertamanya, tapi akhirnya dia bilang, "Enggak, saya akan kembali kepada Yesus Kristus, saya tidak akan menjual dia." Dan 3 minggu lalu saya membaptis dia. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kenyataan tentang kota Manado. Jadi kalau saudara mendengar informasi-informasi kota Manado terjadi banjir mualaf, ya, saudara-saudara, itu tidak sepenuhnya benar, dan itu biasanya hanyalah trik marketing untuk mendapat dukungan finansial dari luar pulau kota Manado. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Juru Selamat selain Tuhan kita, Yesus Kristus. Di luar Yesus, kita pasti binasa. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Jangan lupa terus untuk mendukung channel kami terus berkembang. Bagikan video ini kepada sebanyak mungkin orang. Sebarkan berita kebaikan Allah dan kebenaran Allah ini kepada banyak orang, supaya banyak orang yang akan mendengarnya dan diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.